Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semuanya bersama saya Dela Anissa Putri Widodo, mahasiswi kelas 3 A Sistem Informasi dengan NPM 221063125444 Unsika tahun 2023. Dan kali ini di video hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis sekilas P2P lending, yaitu aplikasi Danamas. Pertama, meninjau salah satu contoh layanan di Indonesia yaitu P2P lending Danamas. Bisa kita lihat di sini, Danamas adalah merek terdaftar dari perusahaan keuangan PT Komonindo Arga Digital yang telah berdiri sejak tahun 2000. Agar lebih mudah diingat dan lebih dekat dengan konsumen, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Pasar Dana Pinjaman pada 6 Juli tahun 2017, yang berada di bawah naungan Sinarmas Financial Service. Saat ini Danamas dipegang oleh PT Sinarmas Mutiarta Tbk dengan kepemilikan sejumlah 66,66% dan Itochu Corporation Japan sebesar 33,34%. Danamas bergerak di bidang financial technology. Lebih spesifiknya peer-to-peer lending atau P2P lending. Bagi Anda yang belum familiar dengan jenis fintech ini, P2P lending adalah kredit dari masyarakat kepada masyarakat. Danamas menjembatani masyarakat yang memiliki dana atau lender pemberi pinjaman dengan masyarakat yang membutuhkan dana atau borrower peminjam. Pinjaman yang mayoritas didanai Danamas adalah untuk usaha produktif, di mana sasaran kreditnya terutama adalah usaha mikro yang membutuhkan suntikan modal untuk mengembangkan usaha. Untuk mendukung komitmen ini, Danamas memiliki layanan kredit yang disebut lancar yang diperuntukkan bagi pemilik usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Lini pinjaman lancar disebut-sebut memiliki platform sebesar 50 juta sampai sebesar 2 miliar rupiah dan tenor 1 hingga 10 tahun. Hingga Desember 2021, Danamas telah menyalurkan kredit sebanyak 6,5 triliun rupiah, sebagian besar kepada pengusaha UMKM. Dan pada tahun 2022, Danamas menarget akan mencairkan pinjaman sebesar 2,3 triliun rupiah dengan sasaran 220.000 pelaku UMKM dalam 5 tahun ke depan. Banyaknya kredit yang telah tersalur mengukuhkan posisi sebagai salah satu platform terbaik dari P2P lending. Danamas bukan penipu, dikarenakan Danamas pun juga telah mengantongi izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nomor izinnya ialah KEP -49 per D titik 0,5 sebagai penyedia jasa pinjaman online berbasis teknologi. Nah, dan bisa kita lihat di screenshot ini adalah tampilan UI Danamas atau aplikasi Danamas. Bisa kita lihat di sini ada gratis limitnya hingga 7.500.000 rupiah, ada tenornya, ada syarat KTP, dan prosesnya mudah dan cepat. Ada juga pilihan untuk temukan produk pinjaman lainnya di sini jika kalian ingin berminat untuk tahu lebih lanjut. Ada juga pilihan profil, pesan, dan bantuan CP-nya. Pertama-tama mari kita bahas tentang jenis pinjaman yang tersedia di Danamas. Bisa kita lihat dari SSN ini, ada beberapa pilihan produk pinjaman dari Danamas. Yang pertama ialah dana tunai, yaitu pinjaman instan dalam bentuk uang tunai untuk segala kebutuhan Anda. Kedua, pinjaman petani atau peternak. Pinjaman modal kerja khusus untuk petani atau peternak yang telah bekerja sama dengan Danamas. Kemudian ada juga yang namanya pinjaman Danamas program. Pinjaman untuk segala pembelian Anda melalui Danamas program. Lalu ada juga yang namanya modal kerja petani atau peternak atau IFAN jika disingkatnya. Pinjaman modal kerja ini khusus untuk petani atau peternak yang telah bekerja sama dengan Danamas. Lalu yang terakhir ada juga yang namanya pinjaman cicilan peternak. Pinjaman modal ini khusus untuk petani atau peternak yang sekali lagi telah bekerja sama dengan Danamas. Nah, berdasarkan pasar debiturnya, Danamas memiliki beberapa jenis produk pinjaman. Mari kita bahas lebih dalam lagi pinjamannya ini. Yang pertama yaitu pinjaman dana tunai. Pinjaman dana tunai merupakan produk kredit umum Danamas yang diperuntukkan kepada warga negara Indonesia yang berusia 21 hingga 65 tahun. Memiliki usaha yang akan dikembangkan yang dapat menjadi nilai plus. Pinjaman dana tunai bisa digunakan untuk kepentingan produktif maupun konsumtif. Pengajuan pinjaman dana tunai cenderung mudah,
calon debiturnya hanya perlu memiliki smartphone Android berbasis Android dan melengkapi informasi diri. Limit yang dapat diajukan sampai sebesar Rp7,5 juta per pinjaman per orang dengan tenor hingga 3 bulan. Lalu ada juga yang namanya pinjaman petani atau ternak seperti yang telah kita bilang singkat tadi. Ini ada pemilihan untuk tenor di SS ini dan ada juga jumlah pinjaman yang dapat dipilih, tanggal pengajuannya, bunganya, dendanya, dan nilai pencairannya. Seperti yang telah dituliskan, sebagai informasi Dana Mas tidak memungut biaya apapun dalam proses pengajuan pinjamannya. Sesuai namanya, pinjaman ini diberikan kepada calon debitur yang memiliki usaha di bidang pertanian dan peternakan. Pinjaman petani atau peternak merupakan kredit produktif untuk mengembangkan usaha. Syarat khusus mengajukan pinjaman petani atau peternak adalah memiliki lahan untuk usaha pertanian atau peternakan, serta terdaftar pada kelompok atau paguyuban petani atau ternak di daerahnya. Kredit yang dapat diajukan mulai 5 juta dengan tenor paling cepat 3 bulan. Fokusnya berbeda dengan aplikasi picu pilihan lainnya, contohnya Amarta yang fokus pada pelaku UMKM perempuan. Kemudian yang ketiga ialah pinjaman pedagang pulsa. Pinjaman pedagang pulsa adalah kredit berupa saldo pulsa sebagai tambahan modal usaha bagi kontrak-kontrak pulsa. Berbeda dari pinjaman dana tunai dan pinjaman petani ternak, pinjaman pedagang pulsa tidak berupa kredit dan yang dapat dicairkan. Syarat khusus untuk mengajukan pinjaman ini adalah memiliki tempat usaha yang salah satu layanannya adalah penjualan pulsa. Kredit berupa saldo pulsa dapat diajukan mulai dari sebesar 500.000 dengan tenor paling lama 3 bulan. Kemudian ada juga pinjaman invoice financing. Pinjaman invoice financing ditujukan kepada perusahaan yang bergerak di bidang retail untuk membantu pelunasan pengadaan barang. Pinjaman ini tidak dapat dicairkan melainkan langsung digunakan sebagai pembayaran ke supplier. Untuk mengajukan pinjaman ini, syarat khususnya ialah memiliki perusahaan retail atau distributor yang sah, serta mempunyai invoice pengadaan barang yang harus dilunasi. Kredit yang disetujui mulai sebesar dari Rp 1 juta dan tenor mulai 3 bulan. Kemudian mari kita bahas dengan apa itu limit, tenor, dan bunga pinjaman Dana Mas secara singkat. Limit, tenor, dan bunga pinjaman di Dana Mas berbeda-beda sesuai jenis kreditnya. Namun secara umum untuk pinjaman dana tunai, ketentuan yang berlaku adalah yang pertama limitnya mulai dari 1 juta hingga 7,5 juta rupiah. Tenornya yaitu sebesar dari 1 hingga 3 bulan. Bunganya yaitu 0,4% per hari atau 7,7% per bulan. Lalu biaya administrasi dan jasa layanannya yaitu 2% dari pinjaman disetujui langsung dipotong dari pinjaman. Kemudian ada juga fitur lain tambahan dari aplikasi Dana Mas. Itu seperti yang kita lihat di sini contohnya transaksi prabayar, ada PLN, pulsa, dan uang elektronik. Adapun juga riwayat pembeliannya. Aplikasi Dana Mas dilengkapi dengan kalkulator kredit, di mana Anda dapat melakukan simulasi pinjaman dengan nominal kredit dan tenor tertentu. Ini juga sangat membantu Anda untuk menyesuaikan jumlah pinjaman yang akan diajukan dan tenor yang dipilih dalam kaitannya dengan kemampuan Anda untuk mencicil tiap bulannya. Selain itu, di aplikasi Dana Mas juga terdapat opsi untuk melakukan investasi, asuransi, dan pembelian produk-produk keuangan sinar Mas. Kemudian ada berikutnya ialah tutorial cara daftar aplikasi di Dana Mas. Untuk mendaftar, ada beberapa langkah-langkah berikut yang kalian perlu lakukan jika kalian ingin berkenan. Yang pertama ialah satu, unduh aplikasi Dana Mas Borrower dari Play Store. Pastikan pada aplikasi yang Anda unduh tersematkan logo OJK untuk membedakannya dari aplikasi palsu oleh fintech abal-abal. Dua, setelah terpasang pada handphone Anda, buka aplikasi, baca syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Lalu klik setuju jika Anda sepakat dengan perjanjian tersebut. 3, Anda akan diarahkan untuk membuat akun. Masukkan nama Anda sebagai permulaan. 4, masukkan nomor HP yang masih aktif. Aplikasi akan mengirimkan kode OTP lalu melalui SMS ke nomor Anda. Inputkan kode OTP tersebut ke aplikasi. Dan yang 5, selesai kini Anda telah memiliki akun di aplikasi Dana Mas dan dapat mulai mengajukan pinjaman. Langkah-langkah di atas adalah langkah pendaftaran akun untuk aplikasi pinjaman Dana Mas. Jika Anda ingin berperan sebagai pemberi peminjam atau penyandang dana, aplikasi yang harus Anda install adalah Dana Mas Lender. Anda dapat menjadi borrower dan lender di bawah satu nama dengan satu nomor identitas atau KTP, namun harus memakai nomor HP dan alamat email yang tentunya berbeda.
Kemudian ada langkah selanjutnya itu cara mengajukan pinjaman di Dana Mas. Setelah memiliki akun, Anda dapat mulai mengajukan pinjaman. Pengajuan kreditnya sangat mudah dan Anda tidak perlu melampirkan slip gaji atau memiliki kartu kredit. Namun Anda telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dana Mas yaitu satu, warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan ektp, dua, berusia 21 hingga 65 tahun, 3 memiliki penghasilan, 4 berdomisili di wilayah Indonesia yang tercakup layanan Dana Mas. Kemudian memiliki smartphone berbasis Android, nomor HP aktif, dan alamat email pribadi. Dan keenam memiliki rekening di Bank Sinarmas adalah nilai plus. Kemudian ada juga nih langkah-langkah panjangnya ya kawan-kawan untuk mengajukan pinjaman di Dana Mas ialah sebagai berikut. Satu, buka aplikasi Dana Mas Borrower. Pada halaman awal terdapat pilihan produk kredit yang dapat Anda ajukan. Mulai dari pinjaman dana tunai, petani, peternak, pedagang pulsa, dan invoice financing. Sebagai contoh, pilih pinjaman dana tunai. Dua, Anda akan diarahkan ke formulir pengajuan pinjaman yang terdiri atas data pribadi. Data informasi diri, data pekerjaan, data bank, dan data kontak darurat. Tiga, pada kolom data pribadi, langkah pertama Anda adalah diminta mengunggah foto KTP. Ambil foto menggunakan kamera Anda yang secara otomatis sudah tersambung ke aplikasi. Empat, isi data-data yang diperlukan oleh aplikasi, mulai dari nama lengkap, NIK, alamat lengkap, sampai status kepemilikan rumah. Lima, selanjutnya masukkan data-data pekerjaan Anda, mulai dari jabatan, perusahaan, tempat kerja, atau nama usaha yang dimiliki, nominal gaji atau pendapatan, dan beberapa lama Anda telah bekerja. Anda akan diminta mengunggah foto kartu pegawai jika Anda bekerja di suatu perusahaan. 6. Kemudian atur bank dan nomor rekening yang akan Anda gunakan untuk pencairan pinjaman. Rekening bank selain Sinarmas akan dikenakan potongan biaya admin sesuai ketentuan yang berlaku pada bank masing-masing. 7. Terakhir isi kontak darurat yang nantinya akan dihubungi Dana Mas semisal ada sesuatu yang berkaitan dengan Anda atau pinjaman Anda. 9. Aplikasi akan menampilkan ringkasan formulir pengajuan Anda. Jika Anda yakin, tekan submit untuk mengajukan pinjaman. 9. Tunggu pihak Dana Mas melakukan verifikasi melalui telepon. Verifikasi biasanya dilakukan dalam waktu 24 jam sejak pengajuan, dan hanya pada hari dan jam kerja. 10. Setelah verifikasi, Anda dapat memantau status pinjaman Anda melalui aplikasi. Pinjaman yang disetujui akan dicairkan ke rekening Anda dalam waktu 24 jam. Jika pinjaman yang jika pinjaman yang disetujui belum melewati limit pinjaman, maka Anda dapat mengajukan pinjaman kedua dan seterusnya. Bahkan sebelum pinjaman pertama selesai, syaratnya adalah akumulasi jumlah pinjaman tidak melebihi limit kredit yang diberikan kepada Anda sesuai kredit scoring. Kemudian lalu ada juga yang namanya cara membayar pinjaman di Dana Mas. Pembayaran angsuran pinjaman atau berikut bunganya di Dana Mas dapat dilakukan paling lambat sampai H1 jatuh tempo. Anda dapat membayar melalui virtual account atau VA berbagai bank yang bekerja sama dengan Dana Mas. Jika sampai jatuh tempo, Anda belum melunasi pinjaman, denda keterlambatan akan ditetapkan per hari, maksimal sampai sejumlah pinjaman pokok. Selain itu, pihak Dana Mas akan mulai melakukan penagihan kepada konsumen antara lain melalui beberapa cara di bawah ini. Yang pertama ialah desk collection. Pihak Danamas pun akan menghubungi Anda untuk mengingatkan akan pembayaran tagihan melalui berbagai saluran komunikasi yang memungkinkan seperti telepon, SMS, email, sampai menghubungi kontak darurat Anda. Kedua, field collection. Pihak Danamas dapat melakukan kunjungan ke rumah atau kantor Anda untuk melakukan penagihan. Dan yang terakhir ialah debt collector atau kalian banyak tahu ini apa? Jika dibutuhkan, Dana Mas juga menggunakan debt collector sebagai pihak ketiga untuk membantu penagihan. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena Dana Mas adalah perusahaan legal sehingga penagihan dengan debt collector pun tetap menghormati aturan yang berlaku. Nah, kemudian di sini kita pun memiliki kelebihan dari Dana Mas. Selain aman karena terdaftar dan diawasi OJK, beberapa keunggulan yang dimiliki Dana Mas ialah satu, proses sangat mudah. Proses pengajuan kredit sangat mudah, cukup dengan smartphone dan koneksi internet, sehingga dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, syaratnya pun juga simpel, hanya foto KTP dan pengisian data diri. Kemudian yang kedua ialah tidak perlu slip gaji. Aplikasi Dana Mas tidak mensyaratkan slip gaji untuk pengajuan kreditnya. Cukup Anda berikan informasi mengenai nominal gaji dan perusahaan tempat Anda bekerja, serta kartu pegawai jika dibutuhkan.
Tiga, tidak perlu agunan apapun. Keunggulan pinjaman online ini tidak membutuhkan agunan apapun juga dapat Anda nikmati di Danamas. Pinjaman dapat cair tanpa perlu memberikan jaminan surat berharga atau harga. Ini berbeda dengan platform investasi yang seringkali membutuhkan jaminan dalam pengajuan pinjamannya. Dan yang terakhir, keuntungannya ialah platform kredit produktif cukup longgar. Untuk kredit produktif, Anda dapat meminjam hingga ratusan juta rupiah sebagai modal usaha kalian. Lalu ada juga kekurangan dari dana mas. Dan mari kita bahas tentang kelemahan aplikasi pinjaman dana mas ini. Yang satu, proses verifikasi dan pencairan tidak instan. Verifikasi permohonan pinjaman di Dana Mas masih dilakukan via telepon pada hari dan jam kerja. Seringkali pengajuan pinjaman baru akan diverifikasi keesokan harinya. Setelah disetujui pun pinjaman tidak langsung selalu dicairkan, melainkan menunggu maksimal sebesar 24 jam. Pinjaman online di Dana Mas kurang cocok bagi calon debitur yang membutuhkan uang konstan dalam kondisi mendesak. Dua, bunga biaya admin dan dendanya cukup besar. Bunga biaya admin dan denda yang diberlakukan Dana Mas cukup besar jika dibandingkan bunga pinjaman Dana Mas sebesar 7,7% per bulan, sedangkan kredit tanpa agunan yang ditawarkan berbagai bank berkisar antara 15% hingga 20% per tahun. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan layanan P2P lainnya seperti Coinworks. Lalu, 3, limit kredit konsumtif relatif rendah. Platform yang diberikan untuk pinjaman dana tunai tidak terlalu tinggi, hanya sebesar 7,5 juta paling banyak. Jika Anda baru pertama kali mengajukan kredit, jumlahnya bisa lebih rendah lagi. Dan keempat, tenor kredit pun juga pendek. Tenor yang diberikan Dana Mas juga tidak terlalu panjang, maksimal hanya 3 bulan untuk pinjaman dana tunai. Bandingkan dengan fintech-fintech lainnya yang berani memberikan tenor sampai 60 bulan. Dan demikian review mengenai aplikasi, P2P Lending Dana ini semoga bermanfaat. Dan sepertinya kita telah mencapai akhir materi kita kali ini, yaitu kesimpulannya. Berikut ialah kesimpulan singkat tentang sistem P2P ini. Sistem P2P adalah model jaringan yang memungkinkan komunikasi dan berbagi sumber daya langsung antara perangkat atau pengguna dalam jaringan tanpa perlu melibatkan server pusat atau otoritas sentral. Terdapat berbagai jenis sistem P2P seperti berbagai file, P2P lending, streaming media, dan lainnya. Setiap jenis sistem P2P memiliki karakteristik manfaat dan risiko sendiri. Manfaat utama dari sistem P2P meliputi desentralisasi, kepemilikan bersama, biaya infrastruktur yang rendah, kemudahan akses, dan skalabilitas. Desentralisasi mengurangi resiko kegagalan tunggal, sementara kepemilikan bersama memberikan pengguna kendali penuh atas data mereka. Biaya infrastruktur yang lebih rendah membuat P2P menjadi lebih pilihan ekonomis, terutama dalam hal infrastruktur teknologi. Namun, sistem P2P juga memiliki resiko tersendiri, termasuk masalah keamanan seperti serangan DDoS dan malware. Masalah hukum terkait hak cipta, kualitas konten yang bervariasi, kesulitan hukum, dan keterbatasan skalabilitas. Keamanan adalah aspek penting yang harus diperhatikan dan pengguna P2P perlu memahami serta mematuhi peraturan yang berlaku. Sistem P2P memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan termasuk teknologi bisnis dan keuangan. Mereka telah mengubah cara kita berbagi data, berkomunikasi, mendapatkan akses ke sumber daya finansial. Meskipun mereka memiliki tantangan dan risiko, penggunaan yang bijak dan pemahaman yang mendalam tentang sistem P2P dapat membantu memaksimalkan manfaatnya, sambil minimalisirkan resikonya. Nah, dikarenakan materi tentang Dynamics kita ini sudah selesai, mari saja kita lanjut ke websitenya langsung. Berikut ini yang kalian dapat lihat di layar ini merupakan website Danamas. Dan seperti yang kita lihat di atasnya ada fitur login, daftar untuk semua yang telah mempunyai akun atau yang belum mempunyai akun pinjaman. Bantuan yaitu seperti kontak CP atau FAQ yang bersedia untuk membantu para nasabah untuk lebih lanjut menggunakan Dana Mas. Ada juga ini kontak, personnya dan bisa kita lihat di sini ada tulisan TKB 90, merupakan tingkat keberhasilan Dana Mas dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban peminjam dalam waktu singkat sampai 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Nah, bisa kita lihat juga di sini ini ada, UI-nya, selamat datang di Dana Mas, serba biru ya kawan-kawan. Paling atas ada juga cara kerjanya Dana Mas, cara tutorial Dana Mas bisa kita bilang.
Ada opsi untuk pemodal dan ada juga opsi untuk peminjam di sini. Ada juga tentang kami, yaitu identitas dana mas secara lengkap. Ini ada pilihan keuangan, yaitu ya tentu saja untuk fitur keuangannya. Ada juga event segala acara yang sedang terjadi di dana mas seperti SIM yang ada di bawah ini contohnya. Ada juga artikel yaitu, berita yang tentu saja dari berita yang terbaru tentang Danamas. Lalu ada karir, karir untuk kalian ingin berkarir di Danamas. Lokasi kantor, yaitu lokasi kantor Danamas mulai dari yang pusat hingga yang terdekat dari kalian. Dan ada juga menjadi partner kami, yaitu bagi kalian yang mempunyai perusahaan besar maupun kecil yang ingin berpartner bersama dengan Danamas. Bisa kita lihat di sini, pinjaman tahunnya itu dari tahun ke tahun, berjalan ya, selama tahun 2023 itu sebesar ini, sangat sangat besar ya kawan-kawan. Lalu ada juga jumlah peminjamnya pun bahkan sudah mencapai 2 juta orang lebih. Lalu seperti yang telah saya jelaskan tadi, ini ada fitur apa saja yang bisa didapatkan dari Dana Mas. Ada prabayar, pulsa pulsa token, dan lain-lain. Ada SIMAS diskon atau diskon menarik bagi seluruh merchant di seluruh Indonesia. Ada juga buka rekening bank Sinarmas, buka rekening tidak perlu repot lagi. Ada juga beli jual reksadana, target investasinya hingga 10% per PA net. Lalu ada juga pembelian asuransi, beli berbagai asuransi untuk kenyamanan dan keamanan hidup Anda. Lalu ini seperti yang saya jelaskan tadi secara singkat, ini ada, produk yang tersedia oleh Dana Mas. Bisa kita lihat dari penerima dana, ada produk yang tersedia yaitu pinjaman bisnis, lalu ada invoice financing, dan ekosistem loan. Sementara untuk pendana atau pemberi pinjaman ada yang namanya multiguna, yaitu wadah investasi untuk pendana dengan tenor variatif, bunga kompetitif, dan return yang maksimal. Lalu di sini ada juga, flow map atau bisa kita bilang grafik singkat tentang cara dana Mas menguntungkan pemodal dan peminjamnya. Bisa kita lihat, pemodal itu mendanai ke peminjam dan peminjam membayar pokok dan bunga yang akan tersumber kembali ke pemodal. Depositnya, deposit pemodal dimasukkan ke dana Mas dan juga depositnya bisa ditarik lagi kembali ke pemodal. Sementara dari peminjam dia bisa meminjam uang dari dana Mas, dan ketika cair jika sudah bisa membayar kembali, maka akan bayar kembali ke dana Mas. Ini ada juga keuntungan bertransaksi dengan dana Mas untuk, pemodal dan peminjam. Seperti contohnya untuk pemodal dapat memberikan pinjaman jumlah lebih banyak kepada peminjam agar resiko dapat tersebar. Ada juga pengembalian pokok bunga secara bulanan seperti yang kalian lihat di sini. Ada juga dana yang dipinjamkan tercover asuransi hingga 99%. Bisa kita lihat di sini, untuk peminjam juga ada keuntungannya sendiri ya kawan-kawan, seperti dapat memaksimalkan usaha yang ada, biaya yang terjangkau, pencairan kredit yang cepat, dan yang lain-lain. Ini ada juga namanya marketplace dana, untuk mengembangkan usaha yang produktif. Bisa untuk pemodal seperti yang dibilang tadi, keuntungan sampai dengan 20% plus plus PA. Lalu dana Mas, mereka akan menyeleksi akun, peminjam dan pemodal, lalu peminjam. Pinjaman modal kerja mulai dari 500.000. Kalian bisa daftar antara menjadi pemodal ataupun peminjam, dan dana Mas pun akan meladeni sebagai pihak ketiga untuk perantara pemodal dan peminjam kalian. Lalu ini ada juga testimonial dari sini. Ini ialah orang-orang yang telah sukses bekerja dan menggunakan dana Mas. Lalu ini ada juga, mitra Danamas yang telah bekerja sama bersama Danamas. Ada Bank Sinarmas, Aset Manajemen Sinarmas, Asuransi Sinar Insurtech, Asuransi Simas Jiwa, Kiosan, semua bisa online, Narindo, dan Traveloka. Ini ada juga perhatian yang perlu kalian ketahui tentang Danamas atau bisa dibilang resiko dan syarat-syarat penting yang harus dibaca. Kalian bisa mengunjungi website-nya sendiri yaitu di danamas.co.id untuk melihat lebih lanjut tentang ini. Ada juga pengumuman, pengalihan terbatas peta pasar dana pinjaman berkedudukan di Jakarta Pusat atau Perseroan. Dan ini pokoknya,
pusatnya Dana Mas ya, kawan-kawan, per tanggal 29 Agustus tahun 2023. Lalu di sini ada navigasi singkat juga untuk Dana Mas dari home, sitemap-nya, layanan pelanggan seperti kontak, FAQ, keamanan yang telah berizin dan diawasi oleh pemerintah terhadap Dana Mas. Ini juga ada kontak semuanya untuk semua yang ingin lebih tahu terhadap Dana Mas. Ada juga kalian bisa download aplikasinya di download Google Play Store. Ini sosial medianya dan ini kantor pusatnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan ini kantor operasionalnya. Ada juga jika kalian mengklik cabang Dana Mas, maka cabang Dana Masnya akan terlihat di mana saja berada. Lalu ada seperti yang tulisan ini, layanan pinjaman berbasis teknologi ini telah diatur dengan POJK nomor 77 POJK K1 POJK 01/2016. PT Pasar Dana Pinjaman Dana Mas telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 6 Juli tahun 2017 dengan nomor KEP-49/D 0,5 tahun 2017. Nah, dikarenakan saya sudah menjelaskan secara singkat berandanya Dana Mas ini ya, bisa kita lihat saja di sini. Ini kan tadi cara kerjanya, ini ada opsi khusus untuk pemodalnya. Dan jika kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian perlu mendownload aplikasinya sendiri Oh, ya. ada mama, ada Sita nih. Oh ya, oke Ya diapain ya? seperti Masukin aja ke iklan dalam. yang telah Kan diintuin. dapat untung. Jadi bagus tuh. Gimana caranya, Mas? Ada juga untuk pilihan peminjam di sini. Peminjam ada peminjam seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada peminjam, dana tunai, petani ternak, pedagang pulsa, dan invoice financing. Ini alasan kenapa kalian harus pilih Dana Mas, bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini juga apa saja syarat yang digunakan untuk menjadi peminjam seperti yang saya jelaskan tadi. Testimonialnya kembali. Dan ada juga tentang kami, yaitu tentang Dana Mas. Ini merupakan identitas Dana Mas secara lebih lengkap lagi, seperti visi dan misi mereka, sejarah lengkap mereka, tim mereka, siapa saja yang sedang menjadi direktur dan pejabatnya di dalam Dana Mas ini. Lalu ada juga keuangan, ada laporan tahunan yang bisa kalian lihat dan download sendiri di PDF ini. Ada juga pernyataan keuangan, ini juga sama terhadap aplikasi ini, kalian bisa mendownload sendiri jika kalian penasaran. Ada juga event sosialisasi dan kegiatan terhadap Dana Mas seperti exhibition fintech di Surabaya, Ternak Kopi Kampus Turnamen di Tangerang, dan yang lain-lain. Ini pokoknya semua acara yang telah dilakukan dan sedang diberlaksanakan oleh Dana Mas, mulai dari yang terlama hingga yang terbaru. Kemudian ini berita terbaru yang muncul seperti kita lihat dari sini, Dana Mas telah melakukan pengalihan kedudukannya. Dan ada juga artikel-artikel lain mengenai Dana Mas dari aplikasinya tersendiri. Jika kalian berminat, kalian bisa mengklik sendiri. Dan ini adalah liputan media yang bekerja sama dengan Dana Mas. Bisa kita lihat di sini lengkap. Lalu ini artikel berita yang seperti yang tadi. Lalu ini ada juga pilihan karir untuk kalian yang ingin berkarir mencari lowongan di Dana Mas. Lalu ada juga lokasi kantornya. Semua kantor yang ada di Indonesia ini mengenai kantor Dana Masnya ada banyak sekali mulai dari Jakarta, Semarang, Denpasar, Jogja, dan yang lain-lain. Ada juga opsi terakhir yaitu menjadi partner kami. Jika kalian ingin melakukan kerjasama yang besar bersama Dana Mas, kalian bisa mengunjungi partnership danamas.co.id. Ini biasanya khusus untuk perseroan atau bisnis yang lumayan cukup besar ya untuk bekerja sama bersama Dana Mas ini. Tapi sepertinya sudah cukup selesai dari apa yang saya jelaskan secara singkat ini. Oleh karena itu sepertinya saya perlu menutup materi kita kali ini dan, perbolehkan saya untuk menutup video ini. Sekali lagi nama saya Della Anissa Putri Widodo, mahasiswi kelas 3 Sistem Informasi Unsika. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda untuk melihat video ini dan saya ucapkan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.